Ayo sayang. Azurah menatap cukup lama mata Savana, seolah sedang membaca pikirannya. Lalu perlahan Azurah membuka mulut dan melahap nasi dari suapan tangan Savana. Azurah pikir Savana akan mengabaikannya, seperti yang dia lakukan pada Azam saat Azam nakal. Tapi ternyata Savana masih perhatian padanya. Mami, aku mau lagi, ucap Azam sambil makan. Savana menyuapi kedua anak kembarnya. Meskipun sejak tadi kerepotan, senyum tak lepas dari bibirnya. Terlihat sangat jelas dari ekspresinya. Savana sangat menikmati pekerjaannya sebagai ibu untuk Azam dan Azurah. Kenyang Mami? Azam menyandarkan punggung di kursi sambil mengusap perutnya yang sangat kenyang. Kenapa ya makanan jadi enak kalau disuapi Mami? Azam gak capek dari tadi gombalin Mami terus? Savana mengusap rambut Azam. Gak gombal Mami, itu kenyataan. Semua makanan jadi enak kalau disuapin Mami. Azurah aja habis 2 ayam, besok pipinya jadi besar. Ih enggak, Azurah langsung menutup pipinya mendengar godaan Azam. Malu digodain terus, Azam menyembunyikan wajahnya di dada Dario. Dario terkekeh dan mengusap rambut Azurah. Tadi aku sama Azurah makannya banyak, tapi Dedi makannya tetap dikit. Di rumah Dedi makannya juga dikit. Sejak Mami pergi, Dedi nggak nafsu makan. Mami lihat kan badannya Dedi jadi kurus. Terus Dedi tidurnya juga nggak nyenyak. Azam sering denger Dedi ngigom manggil-manggil nama Mami. Azam, udah ya, kamu dari tadi ngomong terus nggak capek? Dario gemas sekali dengan mulut ceriwis putranya sejak tadi. Azam berceloteh ini itu, menceritakan apapun yang dia alami selama Savana pergi. Dario kan malu dibuka aibnya begitu. Dedi malu ya, aku bilangin gitu ke Mami, biar Mami tahu kalau Dedi tuh nggak bisa apa-apa tanpa Mami. Mulutnya Dedi cabe ini. Dario mencapit mulut Azam. Azam tertawa lalu merapatkan tubuhnya pada Savana mencari perlindungan. Mami, Dedi nakal, Mami tolongin Azam, Mami cubit Dedi. Savana tertawa dan karena terbawa suasana, Savana mencubit lengan Dario. Sontak saja Dario yang mencapit mulut Azam mengangkat pandangan sehingga matanya bertemu dengan mata Savana. Savana langsung menarik tangannya dan membuang pandangan. Begitu juga Dario melengos ke kiri membuang pandangan. Victor dan Vernon agak heran melihat pemandangan suami istri yang tampak canggung itu. Victor sempat berpikir Dario akan agresif membujuk Savana agar kembali padanya. Victor juga mengira Dario akan memaksa Savana pulang bersamanya. Tapi begitu bertemu Dario justru terlihat canggung. Bahkan sejak tadi mereka jarang berkontak mata. Dedi, panggil Azurah. Ya, sekarang kan Mami Savana udah ketemu. Gantian kita cari Mama Zia ya. Azurah kangen Mama Zia. Azurah mencepikkan bibir sedih. Dario melirik Savana. Seketika hati Dario mencelos melihat Savana menunduk sedih. Sejak tadi Dario berusaha mati-matian menjaga sikap dan ucapan agar Savana tetap nyaman dan moodnya tetap bagus. Tapi gara-gara celetukan Azurah, Savana jadi bersedih begitu. Sudah kenyang kan sekarang? Kita pulang aja, ucap Vernon yang tak tahan melihat wajah sedih Savana. Ayo, seru Azam ceria. Azam gak sabar pulang ke rumah sama Mami. Nanti di rumah temenin Azam tidur ya Mami. Azam ngantuk mau tidur siang diklonin Mami. Azam pulang ke rumah Azam. Mami Savana pulang ke rumahnya sendiri bersama saya dan Victor, ucap Vernon sambil menatap sinis Azam. Azam balik menatap sinis Vernon. Azam mau pulang ke rumah kalau Mami juga pulang ke rumah. Kalau Mami pulang ke rumahnya Mami, berarti Azam ikut ke rumahnya Mami. Azam mengalihkan pandangan pada Savana. Sorot matanya melunak, tak setajam tadi saat menatap Vernon. Pun dengan nada suaranya berubah lembut. Mami belum mau pulang ke rumah sama Azam.
Mami masih mau tinggal di rumah mamanya Mami. Ya udah nggak apa-apa, Azam ikut Mami aja kalau gitu. Boleh kan Mami? Savana baru ingin membuka mulut tapi Dario lebih dulu menggendongnya. Azam memberontak, tapi begitu Dario berbisik sesuatu, Azam langsung terdiam. Wajahnya berubah semakin sendu, sorot matanya meredup, tidak bersemangat seperti tadi. Nurut sama Dedi. Azam mengangguk sambil menahan tangis. Azam gak akan ikut Mami pulang ke rumah Mami, tapi Azam boleh ikut anterin Mami kan Dedi? Dario menatap Savana untuk meminta izin. Boleh, jawab Savana. Setelah keluar dari KFC, Dario pun masuk ke dalam mobil bersama dua kerucilnya yang duduk di bangku belakang, sementara Savana duduk di sampingnya. Victor dan Vernon mengikuti mobil Dario dari belakang. Sepanjang perjalanan Azura tertidur bersandaran pundak Azam, sementara Azam hanya diam memainkan game di ponsel. Azam menyibukkan diri agar tidak mengajak Savana bicara, seperti yang dibisikkan dadinya saat di dalam restoran tadi. Azam tidak boleh banyak bertingkah agar Mami Savana tidak bersedih. Karena Azam tidak ingin maminya bersedih, Azam pun diam saja. Lama-lama Azam mengantuk dan tertidur bersandarkan kepala Azura. Pelan-pelan bawa mobilnya anak-anak tidur. Dario menoleh sekilas ke belakang, lalu menatap ke depan lagi. Sambil fokus menyetir, Dario memeras otak mencari topik pembicaraan. Namun sudah 5 menit berlalu, Dario masih belum tahu ingin mengobrol apa. Gimana keadaan kamu? Tanya Dario pada akhirnya. Baik, jawab Savana singkat, masih dengan posisinya melepat tangan di depan dadah dan melempar pandangan keluar jendela. Syukurlah. Savana jadi kesal dengan basa-basi Dario yang bertanya kabar, padahal Dario tidak benar-benar peduli. Kalau memang peduli harusnya Dario datang menjenguknya sejak awal sakit, tapi selama 7 hari ini Dario sama sekali tidak menemaninya. Aku sudah bicara dengan Bang Victor untuk melanjutkan perceraian kita. Sesaat Dario kehilangan fokus menyetir dan mobil sempat oleng, tapi Dario berusaha mengumpulkan konsentrasi, menarik nafas dan mengeluarkan perlahan. Dario berusaha mengendalikan diri dari keterkejutan ucapan Savana. Setelah apa yang terjadi, Dario sudah menebak Savana akan melanjutkan gugatan cerai. Namun mendengar kata cerai langsung dari bibir istrinya, Dario tidak bisa menahan syok. Bahkan tadi kepalanya sempat blank dan jantungnya serasa berhenti berdetak. Untung saja Dario masih mampu mengendalikan diri sehingga mobilnya tidak menabrak mobil lain. Aku harap kali ini kamu menerima keputusanku. Aku harap juga kamu tidak menculikku dan menyembunyikanku lalu memaksa berhubungan dengan kamu. Aku gak maksa sayang, itu kecelakaan. Aku gak sadar gara-gara alkohol. Kalau aku sadar aku gak akan paksa kamu. Sejak saat itu aku gak pernah menyentuh alkohol lagi. Dan meskipun malam itu kecelakaan, aku benar-benar menginginkan anak yang ada dalam kandungan kamu. Sama seperti kamu, aku menanti-nanti kelahiran buah hati kita. Tapi karena kesalahanku yang gagal melindungi kamu, anak kita pergi sebelum sempat melihat dunia. Aku minta maaf. Savana refleks mengusap perutnya. Savana memang sengaja merahasiakan bayi ini. Seandainya Dario tahu bayinya masih ada, kemungkinan besar Dario akan menolak bercerai. Aku masih belum ingin menyerah. Aku bertekad apapun akan aku lakukan agar kamu mau kembali padaku. Dario tersenyum getir. Tapi takut. Dario menoleh pada Savana. Begitu juga Savana yang menatap padanya. Takut kamu semakin terluka. Terakhir kali kamu memberiku kesempatan dan aku lalai. Kamu hampir kehilangan nyawa kamu. Aku gagal melindungi kamu dan membahagiakan kamu. Bahkan selama 7 hari ini saat kamu melewati masa-masa sulit kamu. Meskipun aku berusaha, aku gagal menemani kamu.
kamu sudah terlalu banyak menderita bersamaku. Savana membuang pandangan keluar jendela dengan mata berkaca-kaca. Aku, Dario menggigit bibirnya yang gemetar, akan menuruti apapun keinginan kamu. Kalau kamu ingin bercerai, aku menerimanya. Aku terima tanpa protes. Dario memejamkan mata sejenak, menarik nafas dan mengeluarkan perlahan untuk tetap mengendalikan diri. Emosi batin ini benar-benar menyiksa. Rasanya sekarang Dario ingin berteriak sejadi-jadinya, pun dengan Savana yang sejak tadi diam-diam menangis dengan pandangan tertuju pada jendela mobil. Sepanjang perjalanan hanya ada keheningan hingga tak terasa mobil Dario sudah sampai di rumah Ayuma. Ya udah, aku turun ya mas. Savana pun turun dari mobil, sementara Dario hanya diam di mobil memperhatikan Savana yang mengitari kap mobil depan untuk masuk ke dalam rumah. Dario sudah berusaha menahan diri mati-matian untuk tidak keluar dari mobil, tapi karena kerinduan yang amat besar, Dario pun keluar dari mobil. Lalu sebentar, Dario menarik pergelangan tangan Savana hingga tubuh mungil itu berbalik badan dan menabrak dada bidangnya. 5 menit Dario mendekap erat dengan kedua tangannya, sementara Savana terdiam dengan tangan terkepal di sisi kanan kiri tubuhnya. Ayumah yang melihat putrinya dipeluk paksa begitu, langsung bergegas ingin memisahkan. Namun begitu melihat Savana memejamkan mata, langkah Ayumah seketika terhenti. Bukan hanya Ayumah, Victor dan Vernon yang baru keluar dari mobil pun hanya berdiam diri di sisi mobil. Begitu juga Azam yang sejak tadi pura-pura tidur hanya memperhatikan dari dalam mobil. Azam berkaca-kaca ingin ikut turun dan memeluk Mami Savana juga, tapi dedinya melarang Azam ikut Mami ke rumah ini. Mas Dario, sebentar. Dario semakin mengeratkan pelukannya. Berat sekali harus berpisah. Savana mengulurkan tangan dan pelan-pelan mendekap punggung Dario. Mata Dario terpejam merasakan tangan mungil istrinya memeluknya. Kita harus berpisah untuk menemukan kebahagiaan kita masing-masing. Aku ingin bahagia dan aku harap kamu juga bahagia. Aku dan anak-anak akan bahagia. Jangan mengkhawatirkan kami. Aku akan selalu mengkhawatirkan kalian. Kalian sudah menjadi bagian hidupku. Karena itu kalau Mas nggak mau aku khawatir, Mas dan anak-anak harus bahagia meski tanpa aku. Dengan berat hati Dario melepaskan pelukan, lalu memandangi wajah cantik istrinya. Sampai bertemu di pengadilan agama, Dario mengusap pipi Savana dan bergegas masuk ke dalam mobil. Setelah menutup pintu mobil, Dario langsung memacu mobilnya tanpa menoleh sedikit pun. Jika menoleh, Dario tidak yakin bisa menahan diri untuk tidak memeluk istrinya lagi. Dedi, Dario mengerjap. Azam sudah bangun. Azam sebenarnya dari tadi nggak tidur, Dedi. Azam pura-pura tidur. Dedi, Azam melepas sabuk pengaman dengan susah payah, berjalan mendekati Dario dan pindah duduk di pangkuan dedinya. Dario menghentikan mobilnya di sisi jalan. Dedi, Dario mendekap putranya. Jangan nangis, anak Dedi nggak boleh cengeng. Tapi Dedi juga nangis. Dedi nggak nangis, Dedi kelilipan. Azam juga kelilipan. Dario tersenyum dengan genangan air di pelupuk matanya. Mami bakal pergi selamanya, Dedi. Mami nggak akan jadi ibu Azam lagi. Ceraikan tandanya pisah rumah sama kayak Dedi sama Mama Zia. Azam nggak mau ganti mami lagi. Azam nggak mau punya mami baru. Azam cuma mau Mami Savana. Dedi juga maunya Mami Savana, tapi Dedi sudah terlanjur jahat sama Mami. Kalau gitu Dedi minta maaf. Mami Savana kan baik, Mami pasti mau maafin Dedi. Kesalahan Dedi sudah terlalu banyak dan tidak bisa dimaafkan. Mami hamil dan anak Mami meninggal gara-gara Dedi. Azam terdiam.
Mami hamil sama Dedi kan? Ya iyalah, sama siapa lagi kalau bukan sama Dedi? Ya udah kalau gitu Dedi buat Mami hamil lagi. Astaga, Dario menatap gemas putranya yang mengerja polos. Bagaimanapun juga Azam masih kecil, dia tidak akan mengerti jalan pikiran orang dewasa. Dedi, Azam kenapa menangis? Azurah mengucek-ucek mata. Begitu melihat Dedi dan saudaranya menangis, Azurah jadi ikut menangis tanpa sebab. Dedi, Azam jangan nangis, malah nangis semua sini-sini. Dario meraih Azurah dan mendudukkan di kaki kirinya, sementara Azam ada di kaki kanannya. Sini peluk Dedi, Dedi. Bersamaan Azam dan Azurah memeluk leher Dario dengan tangan mungil mereka.